Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Rizky Ramdhani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 057192683. Ya, pada hari ini mau mengerjakan berapa transaksi transaksi ya. Pertama, di sini kita suruh menyalakan XAMPP, Apache dan MySQL. Ini kita sudah nyalakan dan ini ya, tunggu sampai benar-benar hijau semua. Habis itu kita klik admin atau masuk ke browser aja bisa ya. Ini kita udah masuk juga di browser. Lanjut ya, di sini udah gitu kita udah masuk ya di sini. Ini kan disuruh pastikan ini ya, tabel-tabel seperti ini apa tidak ya. Kita coba cek, ternyata ya. Ini ya, tabelnya sudah seperti ini. Selanjutnya SQL diawali begin dan diakhiri dengan N, kemudian ini perintah pertama itu diawali dengan begin terus diakhiri dengan perintah N. Satu commit ya, perintah commit ya. Ini kita lakukan perintah commit. Ini kita buat transaksi satu yang belum dikasih commit. Perbedaannya nanti dia sesudah dijalankan ya, panggil call transaksi gitu ya, nggak muncul ya nanti. Tapi kalau dikasih commit nanti ada. Ini yang kita buat tidak dengan commit ya. Ini mana? Ini kalau yang ini ada commitnya. Nah, Tito namanya Tito ya, kita kasih commit. Nanti di sini kita lihat ya. Tuh, udah ada ya Tito, nama Tito ada. Selanjutnya di sini juga ini ya. Ini yang tadi kita jelaskan sebelumnya, ini sama ya. Ini dipanggil ya kalau transaksi satu. Nah, ternyata nggak ada perbedaan. Kalau di transaksi 2 kita buat lagi, tapi di bedanya dikasih commit, ini muncul nanti di sini nih. Nah, ini kita panggil dulu, ini muncul ya Tito. Selanjutnya ya, kita buat di ID pasien 6 ya. Nah, lanjut di rollback ya. Pernyataan rollback digunakan untuk mengukurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, ini kita ikuti dengan perintah yang ini. Perintah yang di atas merupakan pernyataan melakukan perubahan nama pasien menjadi dana ID pasien ya. Ini kita buat lagi di sini. Nah, ini ya, sama yang di sini. Untuk melihat hasil ini kita panggil dulu di sini nih, panggil di SQL, nanti panggil di sini. Sudah gitu ya. Ini kita panggil call ya. Contoh emang gini ya, call transaksi berapa gitu ya. Nah, setelah itu di sini lanjut ya. Nah, ini karena pakai perintah rollback. Nah, kita buat ya. Ini buat perintah rollback. Bikin ya di transaksi 4 ini. Udah ada, kita buat transaksi 4. Kita lihat perintahnya apa nih. Nah, ID pasien ya, alamat pasien Hanif ya, Jalan Babakan tuh, kita lihat. Nah, nih kita lihat tuh Hanif juga ya, Jalan Babakan, nanti diganti Septian. Nah, udah gitu nanti kita klik SQL, jalankan panggil ya call transaksi 4. Nah, di bantuan ini sudah ya, ini kita panggil dan kita lihat seperti yang di sini. Harusnya yang 3 ini namanya Septian ya. Nah, itu sudah jadi namanya Septian di sini. Selanjutnya ada checkpoint. Checkpoint adalah merupakan titik tempat di
di mana proses terakhir disimpan ya. Ini akhir ya, berarti ini transaksi kelima. Ini kita buat juga transaksi 5. Ini transaksi 5 udah kita buat juga ya. Di sini udah kita buat ya, seperti ini ya, atau sama. Nah, kita lihat di sini. Nah, sesudah itu kita panggil dan seharusnya muncul ya di sini sama gitu. Nah, ini kita panggil ya di sini call transaksi 5 ya. Nah, kalau kita kirim ya, kirim. Nah, kita lihat ya nah ini dia. Udah muncul ya, Hanif dan Lutfi. Udah muncul gitu ya. Lanjut ke trigger. Trigger merupakan salah satu perintah event ya, yang mendapat mencoba merupakan sebuah bisnis event. Ini ada perintah dalam trigger ada 6 ya. Before insert, trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. After insert, perintah insert dilaksanakan setelah perintah insert dilaksanakan. Before update, sebelum perintah diupdate dilaksanakan. After update, setelah ya perintah update dilaksanakan. Before delete ya, sebelum perintah delete dilaksanakan. After, sama ya seperti itu, cuma beda delete dan after, tulisannya saja. Lanjut ya, kita lihat di sini ada diagram ya, diagram earth ya di sini. Kita cek juga. Nah, kenapa kok ada 5? Nanti kita lihat. Di sini ya, sebenarnya aslinya ada 5. Namun kita tambah tabel obat dan tabel transaksi ya. Ini kita menambahkannya lewat SQL. Ini ada perintah dari SQL aja. Masukkan ke kode SQL ya. Nih di sini. Kita masukkan kodenya yang ini ya. Ini kodenya SQL. Nah, kita masukkan di sini harus seperti yang tadi. Nah, seperti ini nih. Creatable obat ID and then name auto increment prime key kode obat Faras 5, nama obat Faras 30 ya. Terus harga integer 10, stok integer 5. Lanjut label transaksi obat juga ya, ada creatable transaksi obat ID transaksi and then 3 auto increment primary key ID 3 ID obat 3 jumlah INT 10 total harga INT 10. Nah, setelah itu kita cek seharusnya ada obat dan transaksi obat. Nah, udah kita go ya, nanti kita kirim. Nah, seperti ini juga hasilnya, ada obat dan transaksi obat seperti itu ya. Lanjutnya di sini disuruh, nah di bagian relasi ini tabel ya, kita disuruh untuk ini di sini klik sini untuk menambahkan obat dan transaksi obat ya. Sebelumnya memang betul ya, hanya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum ada. Ini kita klik sini show head table list di sini untuk melihat ini sudah kalau belum dicentang, ini kita centang supaya nanti muncul di sini. Kalau enggak, ini enggak muncul ya, seperti itu. Lanjutnya di sini disuruh nah ini trigger pada bagian ini nih. Nah, ini sama ya, udah kita buat juga. Nah, di trigger ini ya disuruh ini ada trigger di datanya seperti yang di perintah. Ini trigger ini kita udah buat ya. Tag jual transaksi obat ini ubah, coba kita lihat terus perintahnya ya, seperti ini. Kita perintahkan juga. Di sini juga ada iya. Ini di area sini nih kita bisa lewat PHP, MyAdmin atau melalui SQL. Di sini juga bisa ya. Nah, kita lihat hasilnya.
Nah, harusnya seperti ini ya hasilnya ya. Kita lihat apakah iya di sini. Boom. Boom. Oke ya, sama ya seperti ini ya, sama. Oke. Ini udah kita buat. Selanjutnya replikasi. Ya. Pertama nih, aktifkan dulu Aperture. Udah kita aktifkan dulu, semua udah kita aktifkan ini ya. Lanjut. Di localhost ini klik menu replication. Setelah itu nanti ada pilihannya, kita klik rumah sakit ya. Terus ini kita salin ya, di sini masuk ke my ini, nanti paste di area sini. Nah, udah kita buat juga nih di sini ya, config my ini. Nah, udah kan, ada kan nih, mana ya ini. Nah, udah kita buat di sini ya, tuh udah ada. Selanjutnya di sini udah ada. Nah, kemudian ini kita, nah tadi udah kita masukin di sini. Ini kita stop dulu, stop, habis itu lah terus klik start lagi. Ini stop terus klik start gitu. Nah, lanjut. Udah gitu akan muncul seperti ini nih. Coba kita cek ya di menu ini ya, server berarti di aplikasi. Nah, ini sudah muncul ya seperti ini. Oke. Lanjut, di sini disuruh di user account add menambahkan, di sini disuruh menambahkan apa nih, seperti nama dan IP gitu ya, menyentang beberapa hal. Nih ya, kita lakukan juga. Nah, sebenarnya udah juga kita lakukan. Nah, di sini ya, nama, terusan IP ya, dan kata sandi ini kita buat. Lanjut, di sini yang dicentang nanti itu aja, replication self dan replication untuk client ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini ada penjelasan username, keterangan, hostname, keterangan, password, keterangan aplikasi dan klien, keterangan ya, aplikasi selesai, keterangannya ada di sini. Nah, setelah itu kita lihat ya, harusnya muncul ya seperti ini sama. Boom, kita lihat. Ya, oke, sama ya ini. Ini kita import ke Ubuntu ya. Oke. Ini kita klik ini, lalu import apa ekspor, dia pindah ekspor, maaf, ekspor. Nah, udah gitu ya, ini klik nama, ini ekspor, namanya rumah sakit atau apa, bisa ekspor gitu ya. Mungkin sekian ya dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.